Buaya kecil yang baik hati. Gemercik air yang jernih mengalir dengan tenang di sungai hutan Flona pagi itu. Sayup-sayup terdengar suara dengkuran. Dengkuran itu berasal dari para buaya yang sedang istirahat di dekat sungai Flona. Para buaya itu berbadan besar dan terlihat menakutkan. Lihat saja pada giginya yang runcing dan kuku-kuku yang tajam itu. Para buaya itu membuat hewan lain takut untuk bermain di dekat sungai. Sebaiknya kita jangan bermain di sana, Pai. Kamu benar. Kudengar Sally, si ikan salmon yang besar itu dimangsa oleh mereka beberapa hari yang lalu. Bukan hanya si Sally, Koko, si ayam juga menjadi korban mereka. Benarkah? Lama-kelamaan para buaya itu pasti menguasai seluruh sungai. Gimana nih? Aku jadi takut nih. Yuk kita pergi sebelum dimangsa oleh mereka. Iya, semua buaya itu sama. Mereka sungguh buas dan menakutkan. Tak jauh dari tempat para buaya berkumpul, aliran sungai mulai terbagi menjadi cabang-cabang kecil. Dan di salah satu cabang itu, ada seekor buaya yang sedang bermain. Buaya itu terlihat berbeda. Dia lebih suka bermain sendiri. Badannya juga lebih kecil dibandingkan buaya lainnya. Oh, ada ikan kecil. Namanya adalah Kroko. Tenanglah ikan, aku tidak akan memakanmu. Aku hanya ingin membebaskanmu dari batu sungai yang menjepitmu itu. Nah, sekarang berenanglah dengan bebas. Kroko, buaya penyendiri yang tak punya teman. Kenapa kau lepaskan ikan kecil yang kau tangkap? Jika kau terus saja melepas mangsamu, kau tidak akan tambah besar. Jika kau ingin punya teman buaya, carilah mangsa sebanyak-banyaknya untuk membuktikan dirimu itu kuat. Tapi aku memang tidak suka memakan ikan. Aku hanya membantunya keluar dari batu. Hei, dengar ya Kroko. Kau itu buaya. Sudah sepatutnya kau memangsa hewan lain. Jika begini terus, kau tidak akan punya teman. Bagiku, serangga-serangga kecil sudah cukup. Kasihan hewan-hewan lain jika disakiti. Terserah kau sajalah. Teruslah menjadi buaya kecil yang tak punya teman. Suatu pagi, Kota, si kambing kecil, berjalan-jalan menyusuri hutan Flona. Sepertinya aku masuk terlalu dalam. Aku tidak tahu di mana aku sekarang. Aku akan cari sungai di dekat sini dulu saja sebelum kembali. Aku haus sekali. Kota pun segera mencari sungai terdekat. Sayup-sayup, ia mendengar suara gemercik air. Itu dia sungainya. Airnya jernih sekali. Wah, segarnya. Air di tengah gunung memang beda ya. Namun, Kota tidak tahu bahwa sungai itu tempat tinggal para buaya. Dari balik semak-semak, sepasang mata menatapnya dengan tajam. Hei Codil, ada mangsa bagus hari ini. Seekor kambing kecil. Mari bekerja sama untuk menangkapnya. Saat Codil dan Broly sibuk berdua, Kroko mendengar rencana mereka. Aduh, gawat! Kambing kecil itu akan dimangsa Broly dan Codil. Aku harus menolongnya dan memberitahu kambing kecil. Tapi bagaimana ya? Broly dan Codil sudah siap-siap untuk memangsa Kota. Mereka bergerak tanpa suara. Larilah, kumohon, larilah. Hah? Lari? Bukannya kau mau menyerangku, buaya kecil? Tiba-tiba, ekor Kota digigit oleh Kroko. Kota menjerit kesakitan.
anggota pun lari karena gigitan Kroko. Apa-apaan itu tadi? Kroko merebut mangsa kita dan dia malah gagal. Syukurlah ia berhasil lari. Selamatlah dia. Selamat kau bilang. Jadi kau sengaja menggigit ekornya supaya lari. Tadinya aku mau memujimu, tapi ternyata kau bermaksud menyelamatkannya. Kau membuat mangsa kami kabur. Tunggu dulu teman-teman. Tidak ada ampun untukmu. Kamu memang memalukan, buaya lemah. Broly dan Jodil terlanjur kesal. Mereka berdua pun menghajar Kroko. Maafkan aku teman-teman. Kapan kamu akan belajar menjadi buaya sejati? Ayo kita pergi. Dia memang tidak bisa diharapkan. Aku memang payah. Aku tidak pantas menjadi buaya. Jangan menangis, Kroko. Aku lihat apa yang kau lakukan tadi. Kau sungguh berani dan baik hati ternyata. Berani apanya? Aku hanya bisa menakut-nakuti saja. Tapi kau berhasil menyelamatkan kambing itu. Tapi kamu kan buaya. Mengapa kamu malah menyelamatkannya? Aku hanya tidak tega saja. Kambing itu masih terlalu kecil. Ternyata tidak semua buaya jahat. Ada kamu yang baik hati. Tapi sebagai gantinya, aku jadi tidak punya teman. Tenang saja. Apa kamu mau berteman denganku? Akan kukenalkan pada teman-teman yang lain. Benarkah? Kamu mau menjadi temanku? Tentu saja. Ayo aku kenalkan pada yang lainnya. Begitulah, meskipun Kroko tidak mempunyai teman buaya, Kroko mempunyai teman-teman lainnya yang menyenangkan. Sejak saat itu, Kroko bertugas sebagai pelindung bagi hewan lain dari serangan buaya. Pesan dari cerita ini adalah, janganlah takut apabila kita telah berbuat benar, meskipun pihak lain membenci kita karena berbuat suatu kebenaran.